renungan ini saya persiapkan di Makassar. Terima kasih Romo Albert yang dengan segala ketulusan dan hospitalitas menjemput saya di Bandara Samratulangi di Ujung Pandang, di Maros, Makassar. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi karena sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di Makassar. Terima kasih Romo Albert yang dengan segala ketulusan dan hospitalitas menjemput saya di Bandara Samratulangi di Ujung Pandang, di Maros, Makassar.
perjalanan dari Jakarta yang sedianya berangkat 14.30 didelay 16.30, didelay lagi dan baru berangkat jam 9 malam dari Jakarta, dari Cengkareng, landing di Makassar sudah lewat tengah malam dan Romo Albert menjemput, lalu kami makan menikmati sop persaudaraan. Kurang lebih pukul 2 pagi masuk ke dalam kamar dan saya persiapkan renungan ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini sungguh dahsyat. Kerajaan Allah itu tidak muluk-muluk, bahkan kerap kali tidak tampak, seperti harta karun yang tersembunyi di bawah ladang, atau seperti mutiara. Dan untuk mendapatkannya memang dibutuhkan yang namanya perjuangan. Untuk menemukan harta karun, orang harus menggali ladang itu, menemukannya, dan kemudian dengan pengorbanan lain menjual semua harta miliknya untuk membeli ladang yang di bawahnya ada harta karun. Kerajaan Allah tampaknya tersembunyi, tetapi memiliki daya ubah yang dahsyat. Pertama-tama, daya ubah dialami, dirasakan oleh orang yang memang melihat, menemukan harta karun itu, melihat, menemukan mutiara itu. Dan untuk bisa melihat dan menemukan, tentu saja dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, keikhlasan, berjuang sekuat tenaga dengan segala pengorbanan yang ada. Kemarin ketika kami mengalami delay yang sampai begitu panjang, bayangkan dari 14.30 baru kita masuk ke dalam pesawat itu sekitar pukul 8:30 malam. Dan kemudian kita terbang pukul 21, landing sudah pukul 00 lewat 15 menit. Perbedaan waktu antara Jakarta dan Makassar tentu mempunyai dampak, sehingga kemarin itu merupakan hari terpanjang untuk saya. Pagi sudah bangun jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian saya mempersembahkan perayaan Ekaristi di Kapel Wisma Unio, lalu berangkat dan sampai di sini sudah jam tengah malam. Perjalanan panjang, peralihan dari Indonesia Barat ke Indonesia Tengah. Namun tidak kemudian membuat saya menyerah. Sudah ngantuk, capek, lelah. Buat apa susah payah mempersiapkan renungan? Toh yang nonton tidak banyak. Sama sekali tidak seperti itu. Entah ada yang nonton, entah tidak. Saya belajar menimba firman Tuhan sebagai harta karun, sebagai mutiara yang saya gali terus-menerus dan kemudian saya bagikan. Memang
lebih banyak orang suka dengan sensasi-sensasi yang kontroversial, tapi setia, tekun, membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan membutuhkan disposisi batin yang khusus. Maka dari itu, terima kasih kepada sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih yang dengan setia menerima, menikmati, dan merenungkan firman Tuhan yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Perjuangan-perjuangan selalu diperlukan. Kerap kali kita baru merasa berjuang ketika menghadapi kasus-kasus intoleran. Lalu kita menjadi sok pahlawan, ya, mengecam, mengutuk. Dan ketika ada orang yang dengan melotot-melotot mengecam tindakan-tindakan intoleran, lalu kita bersyukur. Ini apa bedanya kita dengan mereka? Sebagai putri-putra Bapa yang dianugerahi welas asih, hati yang penuh kerahiman dari Kristus sendiri, mestinya kita juga memiliki cara tertentu dalam menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pertama-tama tentu kita tidak pernah mendukung setiap bentuk tindakan kriminal intoleran. Saya selalu menyampaikan perlawanan tetapi tidak perlu sambil melotot. Melotot menghadapi yang seperti itu ibarat menyiram bara dengan bensin. Akhirnya bukan reda, justru semakin provokatif. Murid Kristus menemukan mutiara, menemukan harta karun, berbagi berkat dalam sukacita dan kerendahan hati. Semoga kita dianugerahi semangat seperti itu. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.